Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, Pak Indra akan menjelaskan di sesi ini di mata kuliah Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini bicara tentang rumah sakit syariah. Nah, rumah sakit syariah tentu salah satu bisnis syariah yang berkembang juga di tengah perkembangan wisata halal, lalu kemudian ada hotel syariah, lalu kemudian ada banyak. Nah, kemarin juga saya posting tentang peci syariah. Jadi hampir semua orang tuh trennya adalah syariah. Kalau nggak syariah nggak keren, kira-kira gitu ya bahasanya anak muda sekarang. Nah, eh, rumah sakit syariah ini adalah salah satu menjawab kebutuhan masyarakat tentang pentingnya rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Tapi sebelum sampai ke sana, kira-kira sama atau beda ya rumah sakit syariah dengan rumah sakit Islam? Tidak semua rumah sakit Islam itu rumah sakit syariah. Jadi rumah sakit syariah itu adalah rumah sakit Islam itu nggak ada parameternya, nggak ada ukurannya. Tapi kalau rumah sakit syariah ada parameternya, ada ukurannya. Nah, kenapa rumah sakit syariah bisa dikatakan rumah sakit syariah? Ya, dilihat parameternya dari dua, aspek manajemennya, lalu yang kedua adalah aspek pelayanannya. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rumah sakit syariah. Nah, berarti ada dua di situ ya termnya. Pertama rumah sakit, yang kedua syariah. Berarti rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa prinsip syariah tadi? Nah, diukurnya selalu dari dua aspek ya. Aspek apa tadi Bapak Ibu sekalian? Manajemen ya. Lalu yang kedua ada pelayanan. Jadi dari dua aspek inilah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itu sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Lalu kemudian yang kedua, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasarkan pada maqasid syariah al-islamiyah, ya. Hal ini sesuai dengan konsep maqasid syariah menurut Imam Syatibi, yaitu memelihara agama, ya, hifzuddin, memelihara jiwa, ya, lalu memelihara keturunan, lalu memelihara akal, dan memelihara harta. Nah, pada dasar konsepnya Imam Ghazali lalu diturunkan ke Imam Syatibi yang kemudian kita kenal dengan doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang itu merupakan rumah sakit pertama ya yang mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 Agustus 2017. Jadi 2017 lah awal kita punya rumah sakit syariah di Indonesia. Nah, bertempat di kantor Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya, pada saat itu dilakukan serah terima sertifikat rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Sertifikat ini langsung diterima oleh Direktur Utama Rumah Sakit Sultan Agung, Dr. Mashudi AM. Nah, demikian dari pihak DSN diwakili oleh Dr. Anwar Abbas. Nah, jadi ini menjadi menarik. Jadi tahun berapa Bapak Ibu sekalian? Belum lama ya. Kalau sekarang kita berada di 2021, baru berapa tahun nih baru nih? Baru Bapak Ibu sekalian ya, baru 4 tahun ya? Iya, Bapak. 4 tahun ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kemudian kalau kita perhatikan ya, ini data lama 2018 tadi pembakalan 2019, tapi Pak Indra punya data 2020. Nah, inilah di antara rumah sakit yang syariah ya. Ada banyak sekali saya pikir ya di seluruh Indonesia ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, ini saya ambil data dari Republika Januari 2020. Nah, rumah sakit syariah itu ada jumlahnya ada sekitar 2000 rumah sakit jumlah rumah sakit di Indonesia itu 2.900 ya. Jadi kalau kita katakan ada sekitar 2.900. Nah, sekarang mungkin sudah berkembang kali. Sekarang karena 2021 ya. Nah, ada sekitar 2.900. Nah, rumah sakit Islam yang menjadi anggota Mukisi ya, Mukisi ini adalah apa? Ada ingat? Majelis Upaya Kesehatan Islam. Ya. Nah, ini adalah sebuah lembaga Mukisi. Mukisi inilah yang kemudian menurunkan ya dari fatwa DSN tadi
menjadi kemudian sebuah pedoman untuk sebuah rumah sakit. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu juga harus melalui Mukisi. Jadi nanti Mukisi merekomendasikan kepada DSN ini mendapatkan layak atau tidak layak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah rumah sakit itu yang rumah sakit berproses syariah itu pada 2020 ada sekitar 65, lalu rumah sakit syariah pada tahun 2020 ada 22 rumah sakit syariah, 18 rumah sakit Islam, 4 rumah sakit pemerintah. Jadi ternyata tidak hanya yang swasta saja, yang pemerintah juga ingin juga mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nah apa sih peraturan hukum syariah atau peraturan hukum yang mengatur tentang rumah sakit syariah ini di Indonesia? Pertama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah lalu kemudian ya kalau kita perhatikan pada dasarnya fatwa ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini fatwa. Sudah pernah lihat fatwanya belum sih? Nah, ini fatwanya. Nih, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya. Nomor 107 2016. Nah, pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah apa sih isinya di sini? Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ya, lebih kepada dua aspek yang Pak Indra sampaikan tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan pada endingnya memutuskannya adalah nah ini dia memutuskan pertama rumah sakit bla bla adalah pelayanan dan kemudian kesehatan, obat ya, pasokan obat, pelayanan rumah sakit, ya, pasien adalah orang yang melakukan dan berbagai macamnya ini. Nah, kalau kita perhatikan ini lebih pada dua aspek ini tadi, aspek manajemen dan aspek pelayanan gitu. Nah, dari inilah kemudian diturunkanlah nanti kita perhatikan apa yang dibuat oleh teman-teman dari Mukisi ya. Di antaranya Dr. Mas Hudi tadi ya yang ketuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian coba kita teruskan. Nah, dari fatwa ini kemudian diturunkan menjadi pedoman ya atau standar. Nah, penyusunan standar sertifikasi rumah sakit berbasis syariah mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit yang kemudian ditambahan unsur-unsur syariah di dalamnya. Sertifikasi rumah sakit syariah dibagi dua kelompok, yaitu kelompok standar yang mengatur pada aspek manajemen dan kelompok standar yang mengatur pada aspek pelayanan rumah sakit syariah. Jadi ada dua ya, aspek manajemennya, ya, lalu kemudian aspek pelayanannya. Manajemennya tentu harus punya DPS tadi kan, diantaranya, lalu kemudian ya pembiayaan dan berbagai macamnya. Lalu kemudian untuk menjadi rumah sakit syariah setidaknya ada 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian. Wah, berat juga ya kira-kira gitu. Nah, penilaian sertifikasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan DSN MUI. Tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antara DSN MUI dengan Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia atau Mukisi tadi. Ya, jadi tetap haknya berada di DSN. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah standar dalam sertifikasi rumah sakit syariah ini dibagi pada dalam 5 bab besar yang dibagi dengan bobot standar dan elemen penilaian yang berbeda. 5 bab besar yang dimasukkan adalah pertama adalah Hifzuddin, ada 32 standar dan 108 elemen penilaian. Lalu kemudian Hifzun Nafas ya 6 standar. Lalu kemudian Hifzul Akal 6 standar ya 8 elemen, 18 elemen. Lalu kemudian Hifzun Nasal ya, Hifzul Mal. Nah, jadi itu di antara standarnya. Lalu sertifikasi rumah sakit syariah dari aspek apa misalnya? Jadi dalam aspek kelompok manajemen meliputi penilaian tentang standar syariah manajemen organisasi, berisi tentang tanggung jawab, akuntabilitas ya pemilik rumah sakit dan pengelola rumah sakit seperti izin operasional, struktur organisasi yang memuat dewan pengawas syariah dan lain-lainnya. Lalu standar syariah modal insani berisi tentang tata kelola sumber daya manusia. Lalu standar syariah manajemen pemasaran berisi tentang tata kelola pemasaran rumah sakit ya. Lalu standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan berisi tentang tata kelola keuangan dan akuntansi rumah sakit berbasis syariah.
Nah, ini juga menjadi penting sekali ya dari sisi akuntansinya, modalnya kan. Lalu kemudian standar syariah manajemen fasilitas berisi tentang penyediaan fasilitas rumah sakit, menerapkan standarisasi fasilitas sesuai kaidah syariah. Lalu manajemen mutu berisi tentang kebijakan dari pedoman mutu tentang pemeliharaan akidah, akhlak, dan muamalah melalui aktivitas keagamaan. Karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah sakit mau sembuh, ya itu kadang-kadang bisa berubah akidahnya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ini banyak sekali terjadi kira-kira. Jadi ini menjadi sangat penting sekali untuk menjaga akidah tadi. Lalu kemudian standar akses pelayanan dan kontinuitas melalui proses penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien. Ya, lalu kemudian syariah asesmen dan berbagai macamnya komprehensif ya dan spiritual pasien. Nah, saya pikir ada banyak pelayanan, lalu kemudian variasi kebutuhan pelayanan kesehatan, lalu standar syariah pelayanan obat ya meliputi penerapan konsep obat esensial di rumah sakit yang berbasis daftar obat, stok obat, dan berbagai macamnya. Lalu standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian. Nah, saya pikir hampir setiap rumah sakit punya layanan ini. Lalu standar syariah pendidikan pasien dan keluarga meliputi kewajiban rumah sakit untuk melakukan pendidikan kepada pasien inap dan berbagai macamnya. Nah, standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi meliputi kewajiban rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, saya pikir ada banyak sekali ya. Tapi kalau kita kemas, rangkum, setidaknya pada dua aspek itu. Atau kemudian kalau kita rangkum misalnya, ya ada bimbingan saat sakratul maut, bimbingan saat sholat, lalu kemudian bimbingan jika pemasangan alat sesuai dengan gender tadi ya, yang sering dipertanyakan tadi. Lalu kemudian saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita turunkan lagi dari itu misalnya, yang pertama yaitu bimbingan sisi pelayanan ini ya, sisi pelayanan ini yang pertama adalah apa? Bimbingan ya, bimbingan saat apa? Saat sakaratul maut. Karena orang itu ditentukan pada ending cerita hidupnya yaitu sakaratul maut kan. Nah, tidak jarang kadang-kadang di Jakarta ini karena anaknya nggak bisa ngaji, ya suami istri atau suaminya nggak bisa ngaji, akhirnya dia cari ustadz kan. Nah, oleh karena itu kalau rumah sakit syariah ini sudah ada ya, yaitu bimbingan saat sakaratul maut ya, bimbingan talqin ya. Lalu kemudian bimbingan saat sholat. Nah, sholat ini juga menjadi penting ya, karena sholat itu kan nggak bisa dikodok ya, ya meskipun terjadi perdebatan nggak bisa dikodok, nggak bisa diganti kan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sakit ya berbaring, ya kalau kemudian nggak bisa berbaring ya pakai isyarat. Nah itu tentu tidak semua pasien tahu. Nah jadi ini menjadi penting sekali. Kalau ditanyakan tadi apa sih kelebihannya, ya diantara kelebihannya itu. Lalu kemudian jika pemasang alat ini sesuai dengan gender kira-kira. Jadi kalau laki-laki tentu akan dikerjakan oleh laki-laki dan kemudian perempuan dan macam. Nah, bahkan ada banyak juga SOP-nya saya perhatikan kalau lagi sholat misalnya mau operasi nih, ya sudah mendekati waktu sholat maka ditunda setelah sholat dan berbagai macamnya. Jadi ada banyak hal-hal yang menarik bagi saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana peluang potensi rumah sakit syariah ini? Nah, bagi saya tentu peluangnya sangat bagus, apalagi sekarang lagi tren syariah, ya. Artinya semua orang pingin sesuatu yang sesuai dengan syariah. Dan ya luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertanda baik bagi perkembangan industri bisnis syariah dan industri halal di Indonesia, saya pikir itu. Boleh, silakan kita akan berdiskusikan kembali, silakan.